Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara kekacauan akan menimbulkan kejahatan? Keteraturan akan menumbuhkan kebaikan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, chaos merupakan kata yang berlawanan dengan kata kosmos. Chaos tidak ada keindahannya, melainkan hanya kengerian. Kosmos itu menampilkan keindahannya. Saudara, kosmos berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmeo, yang merupakan akar kata dari kosmetik, yaitu yang membuat wajah kita teratur sebagaimana seharusnya sehingga menampakkan keindahannya. Saudara, kosmos itu berarti dunia yang memiliki sistem yang teratur. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang indah, karena Tuhan itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Bukan saja Ia mendirikan hukum yang lahiriah, yaitu hukum alam, melainkan Ia juga mendirikan hukum-hukumnya yang rohani, yaitu yang kudus dan adil, sehingga kehidupan ini dapat tetap terjaga. Saudara, bagaimana dengan manusia? Manusia dari masa ke masa merusak dan melawan hukum alam dengan merusak lingkungan dan ekosistem. Manusia dari masa ke masa merusak tatanan kehidupannya dengan melanggar hukum-hukum rohani dari Allah, dengan menerapkan sistem nilai buatan manusia sendiri. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia, mendatangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan melalui orang-orang percaya, kerajaan Allah dan nilai-nilainya dinyatakan di dalam dunia ini. Sudahkah saudara sebagai orang percaya menghidupi kerajaan Allah dan nilai-nilainya itu? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 17. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem, Yehuda. Dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makanan. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki pasal 17 dari kitab Hakim-Hakim, kita akan membaca bagaimanakah situasi dan kondisi dari umat Tuhan, yang mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Dan melalui kisah-kisah yang dituliskan ini hendak memberi gambaran apa yang terjadi ketika manusia berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kali ini kita mendapatkan kisah domestik, yaitu kisah di dalam rumah Mika, seorang Efraim. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak mungkin seseorang hidup memperkenankan Tuhan tanpa ia diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Saudara, peristiwa yang terjadi dengan Mika itu mencuri uang dari ibunya. Dan ibunya mengutuki orang yang mencuri uangnya itu. Dan Mika begitu ketakutan mendengar kutuk daripada ibunya. Maka ia serta-merta mengembalikan uang 1.100 itu kepada ibunya. Dan ibunya sangat senang. Dan ibunya memberkati Mika. Lalu ibunya mengembalikan uang itu kepada Mika. Supaya dibuatkan patung pahatan dan patung tuangan. Karena ibunya ingin menguduskan uang itu bagi Tuhan. Tetapi Mika tidak mau terima. Akhirnya diambil 200 perak itu. Lalu dibuatkan patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Dan patung itu ditaruh di rumah Mika. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan kisah ini, bukan? Ibunya dari Mika ini bersyukur. Mika mengembalikan uang itu, maka dia ingin menguduskan uang itu bagi Tuhan. Saudara, bukankah itu niat yang baik? Namun saudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini menggunakan uang itu untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Dan ditaruh di rumah Mika. Saudara, antara niat dan perbuatan terjadi kontras yang luar biasa. Niatnya menguduskan uang bagi Tuhan. Tindakannya justru dia melanggar kekudusan Tuhan. Dengan membuat patung pahatan dan patung tuangan yang dilarang oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mulai kisah pasal 17 ini, maka kita mendapati bagaimana orang-orang Israel hidup menurut cara pandangan sendiri yang dianggap benar. Mereka tidak lagi hidup di bawah terang firman Tuhan. Meskipun niat hati adalah seperti untuk Tuhan, tetapi tidak pernah mencapai sasarannya. Saudara, itulah dosa. Dosa adalah tidak mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan manusia. Saudara, tanpa firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Itu yang ditulis dalam kitab Ibrani, tanpa iman tidak mungkin seorang pun dapat berkenan kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan iman di sini tentu iman yang timbul dari perkataan firman Tuhan. Saudara, karena manusia tidak akan pernah dapat menyelami pikiran Tuhan. Manusia tidak dapat pernah mengerti hati Tuhan. Sampai Tuhan berbicara kepada manusia dan menerangi pikiran dan hatinya. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia yang sudah dijerat oleh dosa dan oleh kuasa maut dan oleh kuasa si jahat menjadi manusia yang terbelenggu. Terbelenggu bukan hanya dalam perbuatannya, namun juga dalam pikirannya, dalam niat hatinya, dalam ucapannya, dan dalam seluruh segi kehidupan manusia telah dirusak oleh dosa itu. Oleh karena itu, saudara, manusia harus datang kepada firman itu. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dan saudara, Kristus yang berfirman,
itulah saudara yang menerangi hati dan pikiran kita. Dan di situ kita dimerdekakan untuk kita boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka kita boleh hidup memperkenankan Tuhan. Karena dengan percaya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingatlah saudara, tanpa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, manusia tidak mungkin hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab persekutuan orang percaya itu merupakan karya Roh Kudus di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberi kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Saudara, bayangkan ada orang Lewi bisa bertindak seperti yang dikisahkan di sini. Dia ditahbiskan oleh Mika. Lalu dia menjadi imam di rumah Mika. Saudara, bukankah orang Lewi harus melayani di rumah Tuhan? Apakah dia tidak tahu? Saudara yang kasih Tuhan, Mika, saya percaya dia tahu bagaimana seharusnya dia hidup sebagai umat Tuhan. Namun saudara, dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dia melakukan ibadahnya tidak lagi bersama-sama dengan umat Tuhan, tetapi dia melakukan secara domestik di rumah. Dan dia mempunyai imamnya sendiri, yaitu orang Lewi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan, dia mempunyai rancangan bagi umatnya. Tuhan tidak pernah menjadikan umatnya umat yang bersifat egosentris atau individualis. Tetapi Tuhan mendesain umat Tuhan adalah umat Tuhan dalam persekutuan. Oleh karena itu, yang disebut umat Tuhan di dalam perjanjian lama adalah bangsa Israel. Saudara, pada zaman ini, di dalam Kristus, orang-orang percaya adalah umat Tuhan. Dan Alkitab berkata, gereja itu adalah tubuh Kristus. Saudara, tubuh Kristus itu anggotanya banyak. Di dalam satu tubuh. Artinya setiap anggota itu dipersekutukan di dalam Kristus bersama-sama. Oleh karena itu saudara, kita tahu ada nasihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, karena itu adalah desain Tuhan. Saudara, ketika kita bersekutu satu sama lain, saudara, itu bukan karena jasa kita, bukan karena karya kita, tapi itu karena Roh Kudus yang mempersekutukan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen tidak mau bersekutu satu sama lain, sesungguhnya kita tidak hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara, apa arti kita bersekutu satu sama lain? Itu artinya saudara, kita perlu pergi ke gereja, beribadah bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Kita bisa saling bersekutu satu sama lain. Kita bisa saling menasihati satu sama lain. Kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa mendoakan satu sama lain. Saling melayani satu sama lain. Itulah maksud Tuhan dengan mempersekutukan kita. Supaya melalui kita, maka orang-orang percaya yang lain dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita hidup sesuai rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah yang baik bagi kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong kami memahami firman Tuhan supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami boleh hidup taat kepada firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebenaran, sehingga kami
boleh hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.